Siapa yang tak kenal banjir Kanal Timur? Salah satu ikon di kawasan Jakarta Timur yang menjadi tempat berkumpulnya warga yang ingin menghabiskan waktu dengan berbagai aktivitas di akhir pekan maupun hari biasa. Namun, di tengah kesibukan ini, ada fenomena menarik yang terus berkembang, yaitu para pengamen yang kini lebih memilih live streaming sebagai sarana baru untuk berkarya dan mencari penghasilan. Selamat pagi Detikers, aku Mazaya dan saat ini aku sedang berada di Banjir Kanal Timur, wilayah Jakarta Timur. Nah memang beberapa kali banyak banget orang-orang yang jogging, lari pagi sama teman-temannya atau bahkan sama keluarga. Tapi ada yang baru di BKT ini Detikers. Ada beberapa masyarakat yang menggunakan BKT sebagai panggung kreativitasnya, yaitu untuk live streaming TikTok. Nah, tapi kebetulan untuk saat ini beberapa live streamer sedang nggak ada nih di Tikers. Penasaran nggak sih mereka kemana? Yuk ikutin terus. Mungkin di Tikers tahu kalau dulu pengamen hanya tampil di jalanan atau di angkutan umum. Namun kini dengan adanya platform live streaming, mereka menemukan cara baru untuk menampilkan bakat mereka di hadapan penonton yang lebih luas. Background pemandangan pohon yang berjejer di BKT mampu menarik lebih banyak penonton streaming. Ini yang menjadikan alasan Dea memilih BKT sebagai tempatnya untuk berkarya. Tentu, modal pemandangan bagus saja tidak cukup. Dia bercerita, mental yang kuat dan keberanian juga diperlukan untuk mengantarnya sampai ke titik ini. Tak ada yang menyangka, tarikan suara mereka di BKT menggema ke berbagai kota. Kini, beberapa pengamen mulai berpindah tempat dari BKT untuk berkolaborasi dengan streamer lain di luar kota, membawa seni mereka ke panggung yang lebih besar. Wah, ini lagi ngapain Kak? Ramai banget. Lagi live TikTok Kak. Live TikTok ini lagi live ya? Iya. Mungkin kita boleh ngobrol-ngobrol dulu kali ya Kak. Boleh tahu dengan kakak siapa nih? Dengan Dea Yuliani Kak. Emang biasanya suka live streaming di sini ya? Iya, aku tiap hari di sini dari jam setengah 10 sampai jam setengah 12 sih. Berarti emang tiap hari udah datang ke sini, milih spotnya langsung di sini gitu ya? Sini, langsung dari sini. Karena memang pemandangannya enak banget Kak, terus adem juga kan. Makanya kita kenapa ada di sini ya karena pohon-pohonnya juga kalau masuk kamera tuh enak banget dilihatnya. Kalau misalnya teman-teman ini sendiri, apakah emang ada komunitas di sini atau gimana nih Kak? Kalau komunitas sih kita nggak ada ya Kak, kita mandiri. Jadi kita dari satu sama lain memang kita kenal dari live TikTok juga. Cuma mungkin karena kita live-nya memang nyanyi, jadi satu sama lain tuh kita kenal dan kita dipertemukannya di sini gitu. Nah, kalau untuk di sini sendiri, biasanya kakak live terus ada bayar sewanya nggak sih Kak? Atau emang fasilitas umum aja di sini? Di sini setahu aku sih fasilitas umum aja ya Kak. Kalau untuk sewa kayaknya nggak ada deh. Gitu aman aja sih. Kalau boleh tahu sebelumnya kakak emang milih untuk jadi live streamer atau ada pekerjaan sebelumnya dulu nih Kak? Aku sampai saat ini pun aku kerja juga Kak. Aku admin ekspedisi. Oh iya. Iya, karena aku kerjanya dari sore kan. Jadi aku pagi aku bisa live dulu. Itu capek nggak sih Kak, kan kakak dari pagi udah kerja live streaming ini, terus nanti sore juga kerja lagi, itu gimana sih manage waktunya? Kalau dibilang capek kemungkinan karena salah satu hobi juga ini ya Kak ya. Jadi kita tuh kayak nggak merasakan capek sih, kita happy-happy aja gitu. Seneng aja sih ngelakuin hal-hal kayak gini, apalagi dapat menghasilkan gitu. Nah kalau misalnya di sini tuh biasanya rame kan ya Kak? Banyak teman-temannya juga. Nah ini pada kemana sih Kak? Emang kebetulan yang biasa ada di sini tuh lagi pada liburan ke Lampung. Mereka ke Lampung katanya sih 3 sampai 4 hari. Itu mereka ke Lampung itu juga nyanyi juga atau ngapain tuh Kak? Iya, dia nge-live juga Kak di sana karena kan mereka ini kan outdoor ya. Jadi mereka tuh mencari spot-spot baru aja sih sebenarnya. Nggak selalu hal di sini terus karena mungkin mereka kan free gitu ya. Jadi mereka bebas gitu. Kalau aku mah kan nggak bisa karena aku kerja kan. Jadi aku udah stay-nya di sini aja. Aku menjaga di sini aja. Jadi benteng. Ngomongin spot buat di sini sendiri, emang di sini tempat kakak biasanya live streaming atau kakak suka pindah-pindah atau suka ganti-gantian gitu spot-spotnya sama teman-teman? Enggak, tetap aja sih kalau misalnya sama teman-teman kita ketemunya di sini. Tapi sebelum aku di outdoor sini tuh aku di rumah. Sebelumnya aku tuh di rumah karena dan jam live-nya pun aku malam kan.
dari jam 1 sampai jam 3. Cuma aku merasakan badan aku sakit gitu kan. Jadi nah dipertemukan sama salah satu live streamer di sini Bang Moskop, ya aku selalu disupport lah. Kenapa nggak live pagi aja sih? Udah di sini enak loh pemandangannya gini-gini adem segala macam. Ya udah akhirnya sampai di sinilah aku ada gitu. Biasanya di sini tantangannya apa sih Kak? Sinyalnya kah atau gimana nih? Masyarakatnya kah atau gimana? Kalau untuk sinyal sih Kak di sini kayaknya udah paling aman banget ya. Karena dari minggu kemarin aku udah sempet ke Bogor sama ke Kerawang itu sinyal tuh jelek banget. Jelek banget, makanya aku kayak ih kok outdoor kalau pindah-pindah emang karena nyawanya juga udah di sini kemungkinan. Jadi sinyalnya mah aman. Kalau untuk masyarakat sendiri kayaknya masyarakat aman-aman aja ya. Terkadang kalau misalkan ada yang lewat pun mereka kayak pengen, ih Kak boleh ikutan nyanyi nggak? Malah gitu kan. Kalau misalkan untuk yang julid-julid kayaknya nggak ada deh. Atau mungkin belum, kita nggak tahu Kak. Jadi banyak yang nimbrung ya, masyarakat juga ikutan live. Nanti dadah gitu-gitu. Terus nyumbang lagu boleh nggak Kak ikut nyanyi? Ya boleh, silakan kalau misalkan mau. Berarti ngerintisnya udah dari viewersnya berapa sih Kak? Sampai sekarang viewersnya udah berapa nih? Viewers aku dari 500 Kak, dari 500 followers ya. Sekarang alhamdulillah udah 7.000 sih. Iya. Banyak ya sekarang Kak, terkenal sekarang Kakak nih. Followers aku naik ketika aku outdoor Kak. Ketika aku di sini malah. Kalau misalkan aku di rumah masih standar aja sih. Aku naik-naiknya pas outdoor aja. Kalau buat penghasilan sendiri kan Kakak juga kerja dan ini cukup banget untuk nambah-nambah sehari-hari apa gimana nih Kak? Cukup banget Kak. Cukup banget. Karena banyak yang nge-gift juga kan ya Kak kalau live itu. Alhamdulillah sih Kak, kalau misalkan untuk yang gift ya kita mah bersyukur aja ya apapun yang kita dapat kan. Jadi kayak nggak terlalu muluk-muluk. Aduh, gue dapet cuma segini nih, enggak sih karena itu menurut aku proses sih karena waktu pas pertama aku nge-live juga aku dapetnya nggak langsung gede gitu kan. Bahkan kayak dari 8.000 aku dapat tuh dari pertama aku nge-live 8.000 terus ke 12.000, nanti naik lagi 15.000, naik lagi alhamdulillah sih sampai sekarang gitu Kak. Oke, terakhir nih aku mau tahu dong harapan Kakak untuk live streamer TikTok yang ada di sini atau bahkan Detikers yang baru pengen live streaming di sini apa sih Kak harapannya? Kalau harapan aku untuk para live streamer sih intinya ya tetap lebih semangat aja sih apapun itu. Jadi gini Kak, kita di sini kan nggak main iri-irian ya. Terkadang kan ada, kalau kayak gitu iri-irian gak sih kayak masalah viewers? Karena kan dari segi suara pun kita beda-beda ya, dari Bang Yamo, dari Bang Tony. Jadi kalau misalkan untuk viewers, lu ngambil viewers gua nih gini itu nggak ada sih, kita satu sama lain, kita sama-sama support aja. Jadi sama-sama saling menguatkan gitu Kak. Kalau buat Detikers di rumah, minta tips-tips gitu untuk live streaming, ada nggak Kak? Ada, tipsnya satu, yang penting kuat mental ya. Yang penting mental sih kalau untuk di outdoor ya, kalau untuk di rumah sih kayaknya kalian semua udah punya mental yang baik. Kalau di rumah, kalau misalkan di luar karena kita dilihatin banyak orang. Kadang kan ada orang yang ini ngapain sih karena musiknya kita nggak kedengeran kan Kak. Kita cuma kayak ngedenger suara-suara doang kayak ngapain sih ini kayak nyanyi-nyanyi kayak gini doang gitu. Kalau orang yang awam mah pasti kayak orang gila aja gitu. Jadi kudu kuat mental lah. Aku juga penasaran nih Kak kalau buat komentar-komentar dari netizennya, dari penonton Kakak gimana sih? Kalau waktu pas pertama-tama lagi hype-hype-nya banget, itu haters banyak banget sih yang masuk gitu. Kayak emang nggak punya kerjaan lain ya Mbak gitu. Emang susah banget ya cari kerjaan. Bolehlah sini lamar jadi pembantu aku segala macem atau kayak gitu. Mereka nggak tahu kehidupan kita tuh aslinya kayak gimana. Itu aja sih. Jadi buat yang nggak tahu ya aku sih maklumin aja Kak karena kan nggak semua orang suka sama kita ya gitu. Jadi ya kita mah prinsipnya kayak gitu aja. Nggak semua orang nggak akan suka sama kita gitu. Jadi kalau ada yang suka ya silahkan mangga ditonton gitu kan, disupport. Kalau enggak ya udah skip aja. Kolaborasi dan interaksi dalam live streaming tidak hanya menambah penghasilan, tetapi juga menjadi ruang kreatif yang tak terbatas. Penonton bisa langsung memberikan apresiasi melalui chat maupun donasi digital, menciptakan hubungan yang lebih erat antara seniman dan audiens. Dari perspektif masyarakat yang sering berada atau melakukan aktivitas di sekitar BKT, fenomena pengamen online ini menimbulkan beragam reaksi. Bagi sebagian, ini adalah inovasi yang menarik. Bahkan ada yang tertarik untuk membeli alat karaoke seperti para streamer. Saya pikir ini kegiatan anak-anak muda yang kreatif ya. Bagus. Ini membuat suasana BKT ini menjadi lebih hidup, menjadi lebih berkarakter, tidak hanya untuk olahraga tetapi juga untuk kemudian kegiatan-kegiatan semacam live streaming seperti ini. Saya pikir
hal yang memang harus tumbuh dan berkembang untuk ke depan malah? Menurut aku sih sesuatu hal yang baru juga ya, yang bagus sih. Jadi kita sambil jalan juga kadang suka berhenti dulu, lihat-lihat gitu, seru juga sih. Kalau menurut aku gitu. Ini dari istri saya utamanya. Istri saya minta alat-alat untuk buat live streaming di sini. Kebetulan kami suka karaoke ya. Kami suka karaoke. Kemudian istri saya ini tolong beliin dong Pak, mau berani ingin live di sini dia bilang. Ya saya pikir harapan kita nih ya, generasi Z ke depan ini harus lebih kreatif, lebih kemudian ya mencari-cari tempat-tempat seperti ini, itu nanti menjadi ikon Jakarta Timur ya. Karena ya inilah BKT ini saya pikir di sini tidak hanya untuk olahraga, jalan sehat, kemudian lari, tetapi di sini juga ada banyak komunitas seperti komunitas GOES, BKT ini banyak anggotanya, kurang lebih hampir 500 orang lebih. Kemudian ya banyak lagi lah di sini. Dan ini saran saya kepada Pemda, utamanya Wali Kota Jakarta Timur, saya pikir ini harus kemudian ditumbuh kembangkan, kemudian menjadi sesuatu lingkungan yang memang nanti akan menjadi ikon Jakarta Timur. Kehadiran para streamer di BKT ini juga berdampak positif bagi para pedagang setempat. Salah seorang pedagang bahkan sudah menganggap para streamer ini sebagai anak sendiri loh. Bagus nak, bagus. Ada rezeki ibu nambah. Rezeki ibu nambah. Tuh. Jadi hiburan. Anaknya baik-baik. Iya, baik-baiknya kalau belanjanya kadang-kadang adalah lebih-lebih, kadang lebihnya suruh pegang. Pegang Bude, dia bilang, lebihnya itu ada Jumat berkahnya, ada beras. Beras, ada nasi, yang pertama nasi. Sudah tuh bilang orang-orang lah gitu, ibu-ibu, kalau dapat beras, udah beras. Ada Jumat berkahnya beras. Sayangnya di Tikers, tidak sedikit orang yang mengeluhkan kehadiran para streamer di wilayah BKT. Ya rame, cukup rame, jadi tukang dagang juga makin rame, pengunjung juga makin rame, ya gitu deh. Dampaknya ya yang negatifnya itu sampahnya makin banyak, terus tanaman juga ada yang rusak, jadi ya gitu deh dampak negatifnya. Positifnya ya jadi makin rame aja pengunjungnya di sini. Harapannya ya semoga pengunjung jaga inilah lingkungan di BKT ini biar nggak banyak sampah juga. Terus buang sampah sama tempatnya aja, di tempatnya udah disediain kok gitu. Jadi lebih banyak. Jadi kita tuh kalau setiap Senin banyak tuh sampahnya di sini gitu. Padahal udah disediain tempatnya di mana gitu. Jadi itu dia asal buang aja gitu pengunjungnya. Nah itu dia keseruan kita ngobrol bareng live streamer TikTok dan juga masyarakat sekitar BKT yang mendukung adanya fenomena live streaming TikTok di sini. Bisa dilihat suasana BKT menjadi lebih hidup dan juga ramai, tapi tentunya The Tikers juga harus menjaga kebersihan yang ada di BKT ini ya. Aku Mazaya melaporkan untuk Detik Pagi.